dari biasanya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita malah sebaliknya, berlaku jahat padanya. Mari merenung, lihatlah perbuatan kita yang telah menyebabkannya menderita. Bro, dong beda satu botol di telinga, bro. Masuk. Sini masuk. Kemana dulu? Masalah minum, masalah rokok, ni rokok dulu. Rokok apa? Gue bisa tahu soalnya kemarin saya lewat jalan sebelahnya ada nggak untuk nama. Aneh mana? William bener dan ketemu nih, dong dia ketemu Tommy nggak bisa sentuh buat apa-apa. Makasih nih kok. Tadi bangun kita harus kok. Terus dulu ya pas bicara sama. Bisa ada mobil live nih. Nanti saya kan kasih Vita loh. Saya transfer ya. Selesai. Sayang, Nona Jo mau ulang tahun. Dia bilang dia mau beli HP. Saya bilang nanti saya transfer, nah ini mau transfer. Sayangku suara habis tuh. Aduh, kita tahu nih bro, yang ada suara nih bro. Baca apa tidak? Soalnya mau saya dulu nih. Bisa ada suara nih. Sayang, makan lu cantik dong. Sabar ya, pengen tinggi. Main-main gimana ini? Jadi memang lewat saya rumah. Kita tinggal. Saya pakai lain. Saya bapak ini sedih boleh pelakor. Saya anak tiga yang kamu sudah ini. Saya bapak tas
Tidakkah kau mengaku segala dosa-dosamu di depan salibnya itu? Kamera masih kucel. Masih kucel. Oke, kamera paricat, kamera paricat. Kamera paricat. Kamera masih paricat. Kamera kucel, kucel, kucel. Kamera kucel. Kucel, kamera kucel. Pelan. Pelan kucel. Paricat siap, paricat. Paricat siap. Paricat, paricat. Di puncak tertinggi bukit Golgota, Yesus tersalib. Lambang kekuasaan raja dihinakan dengan mahkota duri. Darahnya meneteskan di antara duri yang tertancap di kepalanya. Kamera paricat.
dengan rasa sesak dan malu. Mari kita menahan dirinya dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan dari Dia. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami tertunduk dan sangat-sangat malu karena kesalahan dan juga dosa-dosa kami. Kami sudah demikian banyak menyakitimu, namun kami menganggap bahwa semua itu adalah hal yang wajar dan biasa saja. Jika kami bersuka-cita dengan dosa-dosa kami bangga dengan semua yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami tidak mampu melepaskan diri atau keluar dari kenikmatan dosa itu. Kami jauh dari Tuhan. Namun dalam berita-Mu, Engkau mendekat. Walaupun Engkau harus ditolak, dihina, dan mengalami penderitaan yang teramat sangat, tapi Kau tetap menyelamatkan kami. Engkau menerima semua hinaan dan siksaan itu dengan tenang, berpadu dalam kasih-Mu, namun sedih mengalir dari luka-Mu. Mahkota duri yang pedih menjadi keagungan-Mu, kasih yang sempurna dan rahmat-Mu tak terselami dalam pemikiran kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan matikan serta selipkan semua dosa-dosa kami dalam hempasan nafas kasih-Mu itu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, ya Allahku, jangan tinggalkan kami. Karena bila Engkau meninggalkan kami, maka binasalah kami semua. Tetapi di atas langit, Engkau telah meminta pengampunan kepada Sang Bapa bagi kami. Kami mensyukuri itu. Kami mengagungkan kasih-Mu yang demikian mulia adanya. Terima kasih ya Tuhan atas segala pengampunan-Mu bagi kami. Amin.
Jemaat pujian Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan terkasih, mari berdiri. Bersama-sama kita mengadakan Mazmur pujian bagi nama Tuhan menurut Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai Diberkatilah setiap orang yang tetap menjaga komitmennya untuk tidak meninggalkan Tuhan. Haleluya. Jemaat duduk kembali. Gembiraan bagi nama Tuhan oleh Kopmandu Perempuan disilakan.
Mari kita mempersiapkan diri untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita bersehati dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di kesempatan memperingati akan kematian Yesus Kristus, kami juga diperkenankan untuk ada dan mengulang kembali semua peristiwa yang begitu memilukan kami. Tetapi juga ada sukacita keselamatan. Karena itu arahkanlah hati dan pikiran kami agar sungguh-sungguh tertuju pada maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, maka semuanya sia-sia. Karena itu kami berseru dan mohon, hadirlah dan tuntunlah kami dalam roh dan kebenaran. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Markus 15 ayat 20b sampai dengan ayat 41. Markus 15 ayat 20b hingga ayat 41. Sejemput kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Yesus disalibkan. Mereka lalu membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, berarti tempat tengkorak. Mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tapi ia menolaknya. Mereka menyalibkan dia dan membagi pakaiannya dan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Waktu itu jam 9 pagi ketika mereka menyalibkan dia. Alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian digenapi nats Alkitab yang berbunyi, ia terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, sambil menggelengkan kepala mereka berkata, engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala berahli Taurat mengolok-olok dia dan berkata di antara mereka sendiri, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Adalah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib sekarang supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama dia mencela dia juga. Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri situ berkata, lihat, dia memanggil Elia. Bergegaslah secelupkan karang ke dalam anggur asam, lalu melilitkan pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring dan mengembuskan napas terakhir. Terkoyaklah tabir bait suci menjadi 2 dari atas sampai ke bawah.
kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengannya melihat dia menghembuskan napas terakhir. Seperti itu, berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah. Ada juga perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Salome. Mereka telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama Yesus. Sekianlah firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang telah mendengarkannya dan mau imani dalam kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Silakan duduk. Penderitaan dan kematian memulihkan. Itulah tema kita di Jumat yang agung ini. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, Salam. Ya, kita tadi mungkin telah melihat bagaimana peragaan dari anak-anak kita mengulang akan kisah firman Tuhan ini. Dan saya melihat ada beberapa di antara kita yang tidak bisa tahan air mata. Ya, itu kita hanya melihat saja. Kalau kita mengalami pasti lebih pedih. Ya, tapi dari sini kita sadari bahwa manusia pada dasarnya tidak suka atau tidak mau ada dalam berita, apalagi yang dibilang kematian. Ya. Jadi penderitaan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa ketong hindari. Terkadang kita cenderung mengambil jalan pintas. Nah, kasus bunuh diri. Ada juga yang sanggup menderita, buang anak-anak, tinggalkan keluarga, bau lari, ya, karena mau menderita, dan masih banyak yang lain. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus menjalani penderitaan dengan tidak berpaling dan tetap setia. Dan penderitaan dan kematian yang ada pada kita atau sebagai manusia ini tidak mampu untuk mendamaikan kita, tetap berseteru. Bahkan dibilang saudara kandung, sampai sudah jadi mayat pun belum ada perdamaian. Ya. Artinya bahwa derita dan kematian sudah bisa memulihkan ketong. Ya, secara jujur itu kita lihat dan tidak bisa kita pungkiri. Derita dan kematian yang ada dan ketong hadapi tidak bisa memulihkan kita. Ya, kita sadar bahwa kematian itu adalah peristiwa yang memang sangat-sangat menyedihkan dan tidak dikehendaki oleh siapapun, tetapi karena teramat sangat menderita sampai kita seringkali ada pada titik yang sampai berucap, Tuhan ame sampai sudah besusun sanggup lah. Ya, ada yang seperti itu. Bisa-bisa
justru menyatakan. Saudara, memang penderitaan dan kematian yang dialami oleh siapapun sekali lagi bukan hal yang menyenangkan, membuat kita berduka, bahkan juga merasa kehilangan pengharapan. Apa yang bisa diharapkan dari penderitaan dan kematian Bapak? Apa yang mengharapkan? Apa yang mengharapkan dari penderitaan dan kematian? Tidak ada ya. Jika kita mengalami penderitaan dan kematian, itu kita mengalami keterpurukan secara fisik maupun juga psikis kita. Apalagi jika semua upaya mengalami jalan buntu atau kegagalan, orang bisa mengklaim bahwa itu suatu kutukan atau juga terjadi karena yang bersangkutan ada buat dosa atau buat salah, dia terkena rasa lalu. Penderitaan dan kematian manusia bisa saja karena juga selama hidup dia menyusahkan orang lain, atau bisa saja dalam tindakannya dia membuat orang lain menderita karena itu dia mendapat balasan atas semua perbuatannya. Yang dibilang dia menderita aja itu ulah sendiri. Namun apa yang dialami oleh Yesus sekali lagi tidak demikian, justru melalui penderitaan dan kematiannya kita dipulihkan. Saudara, firman Tuhan ini menceritakan tentang bagaimana Yesus disalibkan dan mengalami kematian, bukan karena kesalahannya. Kita lihat bagaimana derita yang amat sangat, bukan hanya secara fisik. Kalau tadi secara fisik kan itu sebenarnya, tetapi lebih pada psikis. Karena derita tidak ingin ditinggalkan oleh Allah Bapa dalam sapaan Eloi lama sabachthani. Berat sekali kalau Allah sudah berpaling. Jadi bukan karena kesalahan yang harus dia terima kalau membuat salah, atau menerima kesalahan dan jalani hukuman, oke. Tetapi kalau tidak berbuat salah dan harus menanggungnya, itu lebih pedih, lebih menyakitkan. Penderitaan dan kematian tersebut berawal dari peristiwa di Taman Eden dan di Taman Getsemani, maaf ya. Itu kita lihat bagaimana dia begitu kusuk berdoa sampai keringat darah. Dia bergumul dengan sungguh, tidak seperti kita yang mungkin bergumul asal sampai orang lihat atau ada doa, atau ada gedung, tidak. Tetapi dengan kusuk. Jadi di tempat itu Yesus berdoa, dan di tempat itu juga ya, di Getsemani dia dikhianati dan ditangkap, kemudian dibawa ke mahkamah agama dan kemudian dibawa lagi ke hadapan Pilatus. Dia kemudian mengalami penderitaan melalui olokan, pukulan, pelecehan, yang demikian keji, dipaksa memikul salib dan seterusnya. Karena penderitaan membuatnya lelah, maka Simon orang Kirene dipaksa untuk memikul salib menggantikan Yesus. Kayu tidak berat, harus bisa. Kalau pikul kayu api sedikit, sekarang musuh itu. Waktu kayu kalau bisa apa yang kudus yang tadi ditampilkan ini, tukang gosip, pemerkosa, apalah tadi. Lain-lain tadi. Pelakon, kita asik di dalam dosa itu. Tapi waktu yang pintu barang mati. Yesus memperlihatkan sisi kemanusiaan yang tidak berdaya, sehingga orang Yahudi merasa Yesus membutuhkan pertolongan orang lain dalam memikul salib tersebut. Padahal ini Simon orang Kirene menjadi simbol dari salib yang mesti dipikul orang percaya, baik atau tidak baik situasinya. Kita mesti selalu siap. Simon selalu siap. Tiba-tiba dia muncul, dia disuruh. Akhirnya bahwa semua juga harus siap, tidak siap, siap.
Salib adalah lambang penderitaan dan kematian. Bahwa karena kebenaran atau karena iman kepada Yesus, maka kita siap menerima setiap konsekuensi apapun dalam hukum hidup. Namun tidak berarti penderitaan dan kematian atau salib yang dipikul membuat kita menjadi lemah dan lelah. Dan justru salib itu menjadi pertanda kekuatan orang percaya bahwa melalui salib bukan hanya ada pemulihan, namun menjadi simbol kemenangan bagi orang-orang percaya atas maut. Yesus dibawa ke Golgota atau tempat tengkorak di mana para penjahat tersalib dan menerima perlakuan yang demikian keji. Namun mereka tak mungkin menghinanya. Dalam proses penyaliban pun, Epipakia masih berpagikan. Ini sebuah hinaan, ejekan. Bahkan dengan membuang gunting dan tulisan di atas salib, sebuah penghinaan raja orang Yahudi. Dan penghinaan yang berlanjut dengan menyalibkannya bersama dengan kedua penjahat di samping kiri dan kanannya. Ini supaya dia juga terhitung atau termasuk di antara orang-orang jahat. Ini hal yang sulit sekali untuk kita terima. Yesus yang memberitakan firman dan menyembuhkan banyak orang sakit berat, dia usir setan dan juga lain-lain. Ini dituduh justru semua itu adalah kejahatan. Sutong, udah terima kasih, malah tuduh, malah fitnah. Jadi hal ini menyatakan bahwa orang yang membenci sesama ini tidak lagi melihat hal-hal yang baik. Apalagi jika dia memiliki kepentingan tertentu, maka segala upaya yang dilakukan untuk menjatuhkan dan menghancurkan sesamanya yang baik sudah perhitungkan baik. Ya, karena sudah ada niat yang sembari. Roh kebencian menutup mata dan hati sehingga tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apa yang dilakukan orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala, dan juga yang lainnya, ini turut mempengaruhi pandangan masyarakat. Sehingga ketika orang yang lewat di tempat tersebut, ini turut menghinanya. Mereka bilang, hai engkau yang mau meruntuhkan bait Allah. Ini sapaan yang sangat menghina. Yesus turun dan salib untuk selamatkan diri. Bapak-bapak saudara yang terkasih, banyak orang lebih mempercayai gosip atau juga sebuah isu daripada dia mengklarifikasi terlebih dahulu. Apakah berita tersebut benar atau tidak? Mereka begitu pincik untuk mencobai kuasa Yesus yang tidak terbatas. Sayangnya ini tidak manusia yang tidak tahu hidup. Sudah mengalami kehidupan, diberi banyak berkat, namun tidak mampu bersyukur dan tidak mau mengenal siapa dia yang memberi hidup. Yesus menjalani semua itu tanpa protes, tanpa membela diri sampai akhir. Dia menerima semua penghinaan dengan penuh kasih sampai pada peristiwa di mana kegelapan menutupi seluruh negeri dari jam 12 sampai jam 3. Dan Yesus berseru kepada sang Bapa, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sebagai manusia, Yesus merasakan kesakitan. Sakit, hati ketinggalan. Dan satu-satunya harapannya adalah berseru kepada sang Bapa. Ya, perkataannya kepada Yesus itu. Siapapun yang mengalami penderitaan dan kematian ini tidak ada obat yang bisa memulihkan selain berseru kepada sang Bapa. Amin. Kita obat orang percaya. Kita boleh mengupayakan pengobatan, namun jangan pernah melupakan Allah yang ada di setiap penderitaan dan kematian yang kita hadapi. Jadi tidak perlu menyalahkan siapapun, tidak perlu memelihara kebencian
kebencian atau amarah atau dendam, dan tidak perlu untuk membalas orang yang bersalah pada kita. Karena jangan sampai membalas lagi. Jangan, ada hak Tuhan. Percaya bahwa Allah kita adil dalam setiap perkara. Dia akan mengangkat kita tepat pada waktunya. Mereka yang mendengar perkataannya ini menyangka bahwa ia memanggil Elia. Kali ini karena mereka belum mengenal siapa Yesus yang sebenarnya, dan mereka berprasangka bahwa ia membutuhkan pertolongan dari Nabi Elia. Mereka bilang, tunggu aja sampai Elia datang. Mereka pemahaman mereka ya tidak seberapa. Jadi mereka juga melihat bagaimana dia dalam kehausan. Dikatakan di sini menyebutkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu melilitkan pada sebatang bulu dan memberikan dia minum. Katanya memberi untuk mengurangi rasa sakit, tapi dia tidak bersedia untuk itu. Jadi dia berhenti, mereka menghina Yesus sampai dia berseru terakhir kali dan menghembuskan nafas. Ngomong-ngomong sudah dikasih, dan apa yang terjadi telah kita tahu tadi bahwa bait suci terkoyak dari atas sampai ke bawah, dan kepala pasukan memberi kesaksian. Semua yang tidak percaya, dia mengatakan dengan mulutnya sendiri, sungguh orang ini anak Allah. Sayang sekali pengakuan yang terlambat, namun memberi bukti bagi dunia siapa Yesus yang sesungguhnya. Para perempuan juga menjadi saksi peristiwa iman tersebut, sehingga kita tidak dapat menyangkali fakta sejarah melalui firman Tuhan ini. Kita belajar bahwa penderitaan dan kematian Yesus yang memulihkan membuat kita tidak perlu khawatir dan takut dengan rupa-rupa penderitaan dan kematian. Sebab di balik semuanya itu ada kehidupan baru, di mana penderitaan dan kematian tidak lagi mempengaruhi hidup kita. Dan penderitaan dan kematian Yesus yang memulihkan mengajak kita untuk berefleksi. Kita sementara ada di posisi mana saat ini dalam setiap renungan kita? Kita sementara ada di posisi mana? Sebagai orang yang mengolok atau menghina Yesus, ataukah orang yang setia memujinya? Sikap kita yang ada pada masing-masing ini menentukan kehidupan kita selanjutnya. Saudara, penderitaan dan kematian Yesus yang memulihkan memberi harapan agar kita selalu ada dalam pemulihan, agar kita selalu terkonek dengan Sang Bapa, supaya apapun yang terjadi kita tidak merasa sendiri. Ada Allah yang terus memantau dan siap memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sekali lagi, penderitaan dan kematian Yesus membuktikan bahwa Allah Bapa benar-benar dan sungguh-sungguh ingin menyelamatkan manusia melalui kematian anak tunggalnya. Dan penderitaan Tuhan Yesus menjadi bukti nyata kasih Allah tersebut dalam segala hal, dan membuktikan bahwa kuasa iblis itu tidak ada apa-apanya. Saudara, Tuhan tahu dan rasakan apa yang masing-masing kita alami dan kita hadapi, karena Dia selalu dekat dengan kita dan terus bersama kita. Karena itu bersyukurlah selalu pada ada kesempatan yang Tuhan Dia kerjakan bagi kita. Dan sejahtera buat kita semua. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan oleh paduan suara perempuan. Sambung ulang. Sambung ulang.
kamera belum bersambung. Kamera belum bersambung. Belum, kamera belum bersambung. Belum. Ya. Oh
Tuhan dipersilakan dulu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan oleh vokal grup Hirudo, dipersilakan. Dari tubuh yang suci, tetes darah mengalir ke bumi, membasahi tanah ini, menebarkan aroma luka. Diriku menyalibmu Kakak pindah kembali, kita rekam di luar. Bisa pindah atau ntar
persembahan sambil merenungkan kebenaran Dikit namanya aja. dalam Kejadian pasal 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, dan firman Tuhan dalam hati, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sikap kecil. Dan aku tak akan membesarkan lagi segala yang hidup, seperti yang telah Tuhan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Ingatlah
Bapak Surgawi, Bapak Beriman. Di kesempatan ini kami syukuri akan kasih Allah yang begitu besar bagi kami umat-Nya. Kemerdekaan Yesus Kristus yang besar dan mati untuk kita. Di dalam ibadah yang peringati akan kematian Yesus Kristus, kami umat-Mu hendak memberi persembahan kepada-Mu. Persembahan syukur, rasakan tertutup. Kiranya Tuhan berkati, teruskan, agar dipakai untuk kalian di jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus dan arwah kurban yang hidup, kami akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Amin. Dengan segala hormat dan puji, kami boleh menyatakan semua kemuliaan bagi Tuhan kami yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun dalam kematian yang begitu hina, tetapi kami terselamatkan. Karena itu ya Bapa, kasihani kami dari semua ketidaklayakan kami, bahkan yang masih terus ada dalam kenikmatan dosa. Sadarkan kami agar kami tidak menjadi orang-orang yang terus menyakiti dan menyalibkan Kristus. Tetapi kematian hanya sekali bagi kami, dan kami tidak pernah dapat untuk membalaskan semua
menyatakan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Karena itu ya Bapa, mari tolong kami semua yang hari ini dengan kedadaan kami datang bersyukur di dalam kematian Kristus. Kami bukanlah orang-orang yang terbuang di hadapan-Mu, tetapi justru keadilan Allah ada bagi kami, dan Kau terus menyertai setiap kami dalam berbagai tantangan yang membuat tidak mudah kami di zaman sekarang, baik gempa bumi ataupun longsor dan lain sebagainya, juga menggetarkan iman percaya kami, dan kesulitan atau penderitaan hidup membuat kami menyangkal siapa Engkau. Ampuni kami akan itu juga, Bapa yang penuh kasih, dalam segala derita sakit maupun secara adil. Kami mengabaikan Engkau dan hanya melihat hal-hal duniawi yang menjanjikan, padahal itu juga hanya sesaat. Karena itu ya Bapa, berikan kami penglihatan iman yang sesungguhnya, agar kami tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan beri bagi kami dengan pikiran yang kicik, kebencian, iri hati, dendam yang justru membuat kami rusak dalam hubungan kasih yang telah Engkau anugerahi. Damaikanlah kami, dan biarlah damai itu sungguh-sungguh boleh membawa sukacita dan pemulihan bagi setiap kami. Semua gereja Tuhan di muka bumi yang boleh mengabarkan kasih keselamatan hari ini dalam kematian Kristus, Engkau memberkatinya, dan berkenanlah memberkati akan gereja Tuhan di tempat ini sebagai gereja yang hidup dan yang mau melayani Tuhan dalam berbagai bentuk aktivitas pelayanan yang Engkau beri bagi kami. Tolong kami untuk tidak keluar dari kehendak ya Bapa, dan biarlah kami selalu berpadanan dengan apa yang Engkau ingini. Karena itu ya Bapa, memberkati semua kami sebagai majelis jemaat maupun juga kategori fungsional, terlebih khusus sarkel yang ada di jemaat, baik itu sarkel pembangunan, sarkel sejarah, multimedia, maupun juga Intel, Pasca dan Pentakosta yang turut serta ada dalam pelayanan hari ini bersama juga anak-anak kami yang telah menampilkan pujian, bahkan dalam singkat bagi kami untuk mengenal akan kasih dan cinta Tuhan. Berkenan memberkati semua pelaku pelayanan yang telah mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik bagimu, dan berkenan atas syukur dan persembahan kami, nasihat kami, dan semua yang kami persembahkan bagi Tuhan. Berkenan pula agar kami juga dapat menghayati semua pengorbanan Kristus dalam perayaan Jumat Agung ini, bahkan juga pada hari Minggu nanti kami boleh ada dalam kemenangan Paskah dan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Biarlah terus dibaharui setiap hari dalam kasih dan cinta-Mu, dan menolong cukupkan kami dengan segala berkat-Mu, menolong bersama kami yang ada dalam keadaan lemah dan sakit, dalam perawatan pihak medis maupun juga di rumah sakit, bahkan di masa ketuaan. Tuhan tetap ada bagi semuanya, dan kami tidak perlu menyebutkan hal satu persatu karena Engkau Maha mengetahuinya. Ya Bapa, Engkau juga tahu semangat juang kami dalam pekerjaan atau iman percaya kami. Kuatkan kami sebagaimana Kristus dalam ketaatan dan kesetiaan yang sungguh di atas kayu salib. Kami boleh mempelajarinya, kami boleh meneladani semua itu dalam doa yang kami dapatkan sama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah
tujuan akhir. Kita dipanggil untuk hidup dalam pemulihan yang telah dikerjakan Kristus. Hidup dalam pemulihan berarti tidak terjebak dalam keputusasaan, tetapi terus bergerak maju dengan iman bahwa Kristus telah menanggung penderitaan kita dan memberikan kehidupan yang baru. Terima kasih atas pertolongan Yesus Kristus. Sudah pas, sudah selesai. Masih buffet tadi. Masih buffet. Ada diskon nih. Satu udah punya kiri. Sampai lagi berapa? Sudah buffet. Sudah buffet. Jauh kan, jadi terus koneksi, ya jadi, tadi pelan-pelan sudah pelan. Satu, kasih K, kamera pindah kali ke 1, 2, 3. Jadi kalau dia kalau kurang di frame, nah, ini sudah dikali cat, kamera dikali cat. Terima kasih.
Bila